Perjuangan Baim merampungkan kuliah S2 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran Universitas Trisakti akhirnya tercapai. Kemarin Baim resmi menyandang gelar Magister Manajemen. Mantan vokalis Ada Band ini lulus tepat sesuai dengan masa studinya. Bagi Baim tidak mudah menyelesaikan kuliah di tengah kesibukannya merilis album baru. Saya kemarin jalanin 2 tahun emang ngos-ngosan jujur aja gitu. Jadi dari airport Lagi diminta banyak banget orang ngomong gitu, "Bel, bikin album rohani dong, bikin album rohani," gitu. Dan dari hatiku sendiri akhirnya gimana ya, nggak perlu diminta sama orang karena aku mengasihi, mencintai Tuhan. Jadi sebenarnya itu wujud dari cintaku kepada Tuhan. Sekian lama tidak berakting membuat hati Bella begitu rindu. Supaya aktingnya tidak karatan, Bella mulai menyusun strategi untuk terjun kembali ke dunia seni peran. Pengen main lagi ya, kemarin udah ada beberapa tawaran, tapi, ya kan nggak bisa terima gitu. Terus, produsernya kan juga cari yang cocok gitu. Dia mereka juga mikirin gitu kan yang cocok dengan Bella tuh gimana. Pemirsa, kemarin Jen Salimar diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait laporannya atas dugaan penculikan Zarno, putranya yang dilakukan Febriano Indra Kusuma, suami Jen. Jen bersikukuh memperkarakan suaminya secara hukum. Mengapa Jen seperti kehilangan kepercayaan pada suaminya? Dan sementara itu Angelina Sonda sepertinya suka berperan ganda. Setelah dinobatkan menjadi duta orang utan, kemarin Angie diangkat sebagai duta batik. Di acara tersebut tampak Dina Olivia yang ditemani Banyu kekasihnya. Hadir pula Nirina Zubir. Dan tidak seperti biasanya, Nirina hadir sendiri. Ada apa ya antara Nirina dengan Gading Martin? Ini dia jawaban selengkapnya. Image seorang duta nampaknya bakal tertanam kuat dalam diri Angelina Sonda. Jika belum lama ini Angie, sapaan akrab Angelina, dinobatkan sebagai duta orang utan, maka kemarin Angie kembali mendapat kepercayaan. Kekasih Aji Mas Said ini diangkat sebagai duta batik. Dengan peran ganda tersebut, praktis tugas Angie akan makin bertumpuk. Belum lagi dia masih disibukkan dengan pekerjaannya sebagai wakil rakyat. Meski Angie mengemban tugas sebagai duta ganda sekaligus, ia punya strategi jitu untuk menjembatani dua peran yang pada dasarnya berbeda. Jadi saya juga nanti order lukisan batik orang utan. Memang sekarang lagi dibikin sama Pak Iwan Tirta batik orang utan. Tapi kita coba sama pengusaha-pengusaha lain agar supaya orang utan itu juga dikampanyekan melalui batik. Artinya dalam kapasitas saya sebagai duta batik, saya juga berkewajiban untuk membantu dan mendorong usaha-usaha seperti ini yang ada di dalamnya program pendidikan, program pariwisata karena ngundang juga turis-turis, kemudian juga program membangkitkan ekonomi rakyat karena banyak sekali pengrajin batik yang sebenarnya juga butuh perhatian daripada pengusaha. Dan keempat adalah bagaimana mereka bisa membuat budaya batik itu tetap ada dan selalu ada di Indonesia. Sebagai duta batik, Angie punya visi yang kuat untuk memajukan warisan leluhur ini. Angie ingin busana batik menjadi tren berpakaian sekaligus bahan pembelajaran, terutama bagi kaum muda. Sebenarnya aku di-approach sudah dari bulan November ya, sama-sama ketika saya juga dilantik atau dideklarasikan menjadi duta batik, duta orang utan. Tapi karena saya ketika menerima jabatan duta, saya selalu melihat program kerjanya. Karena saya tidak ingin masyarakat hanya tahu sekali seremonial duta ini, tapi akhirnya tidak ada program kerjanya. Dan ketika mereka melampirkan program kerjanya, dan saya pun mengiyakan. Artinya bahwa saya ingin batik itu masuk ke dalam unsur pendidikan. Bahwa teori membatik, teknik membatik itu selain budaya, tapi juga harus masuk ke anak-anak. Acara yang menyajikan beragam motif batik dari ragam tradisional hingga kontemporer cukup menarik minat para pengunjung. Di antara mereka nampak hadir pula Dina Olivia didampingi oleh kekasihnya Banyu. Jarang-jarang Dina muncul berpasangan dengan Banyu. Asal tahu saja mereka saling suka lantaran cinta lokasi. Baru 2 bulan mereka berpacaran. Uniknya kisah asmara mereka tidak didahului dengan proses perkenalan. kita kenalan officially salaman kenalan aja nggak pernah. Nggak tahu kapannya, nggak tahu. Kita kan kadang-kadang kalau perasaan itu muncul entah kapan, kita nggak bisa tahu kan, kayak bukan kayak bayi lahir yang tahu jam, yang tahu itu. Perasaan kan datang ya, nggak akan ada yang tahu. Semuanya pelan-pelan, datangnya nggak kayak cepet gitu tuh nggak.
Jika Dina Olivia tak biasanya menggandeng pacarnya, tidak demikian dengan Nirina Zubir. Di acara ini Nirina datang tanpa ditemani sahabat mesranya Gading Martin. Meski begitu, Nirina terlihat antusias bahkan kepincut dengan motif-motif batik yang ditawarkan. Walaupun sekarang kita udah kecolongan ya, Malaysia sudah menghak patenkan yang namanya batik, nggak apa-apa gitu. Yang penting sekarang kita adalah kalau kita ngerasa ini punya kita ya kita banggakan dong, kita pakai dan kita contohkan dan kita tunjukkan kalau kita juga bangga mempunyai batik gitu loh. Jane Shalimar berharap banyak anak semata wayangnya Zarno bisa segera kembali ke pelukannya. Sejak tanggal 14 Mei hingga saat ini suami Jane, Febriano Indra Kesuma, masih membawa Zarno. Selama itu pula Jane kehilangan kontak dengan suaminya sekaligus anaknya. Jane makin tak kuasa menahan beban batinnya manakala pada hari Sabtu lalu ia mendadak pingsan. Hati boleh terluka, namun perjuangan mendapatkan Zarno masih terus berlanjut. Kemarin, Jane didampingi kuasa hukumnya diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat BAP, menyusul laporan Jane terhadap suaminya atas dugaan penculikan anak, menelantarkan anak di bawah umur, serta kekerasan dalam rumah tangga. Pokoknya sekarang kita lihat aja nanti gimana ke depan. Karena biar bagaimanapun aku sudah menyerahkan ini semua ke tangan hukum. Aku sudah aku sudah menjalankan tugas sebagai warga negara yang baik, sudah melapor, diminta keterangan, aku sudah jalanin itu. Kewajiban hukum dalam pemeriksaan ini atas pertanyaan penyidik tadi, Jane meminta agar anak segera dikembalikan ya kepada Jane sebagai pengasuh yang paling berhak dan meminta agar si terlapor Febriano itu ya diproses secara hukum. Rumah tangga Jane Shalimar dan Febriano memang sedang diambang perceraian. Sidang kedua gugatan cerai Jane atas suaminya akan digelar pada 24 Mei nanti. Meski hubungan mereka sedang bermasalah, toh Febriano masih menjadi suaminya, sekaligus ayah kandung Zarno. Mengapa Jane Shalimar sedemikian khawatir akan nasib anaknya padahal Zarno tengah diasuh oleh Febriano yang notabene ayah kandungnya sendiri? Kangen lah pasti. Sangat tertekan. Pasti stres, pasti kepikiran dia keadaannya gimana. Aku nggak tahu apakah dia sekarang lagi sakit atau dia dia pasti nyariin terus makannya juga takutnya nggak teratur. Yang biasa kita di rumah tuh kita makanannya tuh benar-benar kita perhatikan sekali, takutnya di sana didiamin aja, dicuekin. Itu yang jadi pikiran. Aku tidak bisa, maksudnya aku di sini juga tidak mau istilahnya mengharapkan supaya di penjara aja atau gimana, enggak. Itu semua nanti biar hukum yang menindaklanjuti. Pemirsa, sebagai penyanyi, prestasi Baim memang tidak terlalu tersohor. Itu bukan karena Baim tidak serius menekuni profesinya. Karena selama ini konsentrasi Baim terpecah antara menyanyi dan sekolah. Buktinya dalam waktu 2 tahun, Baim berhasil merampungkan kuliah S2 di Fakultas Ekonomi. Berikut ini liputannya. Perjuangan Baim merampungkan kuliah S2 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran Universitas Trisakti akhirnya tercapai. Kemarin Baim resmi menyandang gelar Magister Manajemen. Mantan vokalis Ada Band ini lulus tepat sesuai dengan masa studinya. Bagi Baim tidak mudah menyelesaikan kuliah di tengah kesibukannya merilis album baru. Saya kemarin jalanin 2 tahun emang ngos-ngosan jujur aja gitu. Jadi dari airport kadang-kadang langsung kuliah, habis kuliah ntar main, dulu sempat buat video klip, habis buat video klip ujian dulu, balik lagi buat video klip. Jadi memang harus disambi-sambi gitu. Jadi tapi semua itu untungnya Tuhan ngasih jalan aja. Jadi pas ada ujian jamnya nggak bentrok sama ujian sama main gitu. Untungnya saya 2 tahun ini selesai, jadi memang serius banget. Dulu saya ngerjainnya serius sambil ngerjain album. Sudah selesai, album saya kelar, album saya rilis, jadi pas semuanya deh. Prestasi Baim di bidang akademis nampaknya sangat memuaskan. Buktinya ia mendapat tawaran beasiswa S2 Fakultas Hukum dari kampusnya.
Berbekal ilmu yang diraihnya, Baim akan mewujudkan obsesinya sebagai musisi yang punya jiwa wirausaha. Dia juga pengen buktiin juga kalau pemain band tuh nggak dianggap orang sebelah mata kayak gitu aja. Jadi nggak pemain band aja sih, pekerja seni. Banyak orang yang menganggap remeh aja gitu, bahwa nggak semuanya orang gitu. Kita semua bisa belajar, kita bisa lebih baik lagi. Nggak